Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Firhatul Bayina. Di sini saya akan menjelaskan hermeneutika psikologis menurut Schleiermacher. Hermeneutika yang dibangun oleh Schleiermacher ada dua macam, yaitu hermeneutika gramatikal dan hermeneutika psikologis. Dalam pengertian, dalam pembagiannya tersebut, kemudian Feder mengomentari apa yang telah disampaikan atau apa yang telah dibagi oleh Schleiermacher. Feder menjelaskan lebih rinci lagi, lebih jelas lagi apa yang dimaksudkan oleh Schleiermacher. Feder mengatakan hermeneutika gramatikal merupakan hermeneutika yang mempelajari tentang bahasa dan sejarah manusia, atau biasa disebut dengan orientasi objektif. Kemudian yang kedua, hermeneutika psikologis ialah merupakan hermeneutika yang mempelajari tentang bahasa sebagai ungkapan hidup seseorang. Jadi di sini saya akan berfokus membahas mengenai hermeneutika psikologis. Schleiermacher juga memposisikan atau memposisikan hermeneutika secara luas, yakni sebagai problem of human understanding atau problem pemahaman manusia, dengan tujuan itu sebagai the theories of knowledge, teori-teori ilmu pengetahuan. Jadi Schleiermacher itu memposisikan hermeneutika tidak hanya untuk menafsirkan teks-teks klasik saja, akan tetapi juga itu sebagai problem pemahaman dalam diri manusia. Kedua bentuk pemahaman atau penafsiran ini dipandang seimbang dan memiliki arti penting yang sama oleh Schleiermacher. Oke, kita lanjutkan. Kita sekarang berfokus pada hermeneutika psikologis. Menurut Schleiermacher, seseorang tidak bisa memahami sebuah teks hanya dengan memahami dari aspek bahasanya saja. Akan tetapi, kita harus memperhatikan aspek kejiwaan seorang penulis teks tersebut. Jadi, kita harus tahu bagaimana perasaan seorang penulis ketika menulis teks tersebut, kemudian kondisinya sedang dalam kondisi senang, sedih, atau seperti apa menurut Schleiermacher. Nah, dalam hal ini Schleiermacher menawarkan dua metode untuk memahami ini, yaitu yang pertama metode divinatori dan yang kedua metode perbandingan. Yang dimaksud dengan metode divinator adalah metode di mana seseorang mentransformasikan dirinya atau memasukkan dirinya ke dalam jiwa orang lain tersebut dan mencoba untuk memahami bagaimana keadaan jiwa orang tersebut. Jadi metode yang pertama ialah di mana kita sebagai penafsir itu memposisikan diri sebagai orang yang sedang menulis. Kita mencoba untuk memahami dan kita coba itu dalam diri kita. Kita mencoba untuk menjadikan diri kita sebagai seorang penulis itu, bagaimana perasaan penulis saat menuliskan teks tersebut. Kemudian di mana dalam hal ini penafsir berusaha masuk ke dalam jiwa seseorang itu. Seperti contoh, ketika kita membaca puisi, kita berusaha merasakan, kita berusaha untuk seperti ini. Kira-kira sang penulis ketika menulis puisi ini dia dalam keadaan sedihkah, dalam keadaan jatuh cinta, dalam keadaan sedang marah atau yang lain sebagainya. Dan kemudian yang kedua, metode perbandingan. Jadi ketika kita membaca tulisan seseorang, kita berusaha membandingkan dengan orang lain. Jadi kita berasumsi bahwasanya dia itu memiliki permasalahan atau dia memiliki sesuatu yang sama dengan orang lain sehingga dia menuliskan teks tersebut. Schleiermacher menganggap bahwasanya pengajian tentang aspek-aspek kejiwaan ini sangat penting karena seseorang akan menulis atau akan mengungkapkan sesuatu berdasarkan apa yang sudah dia alami atau yang sedang dia alami saat ini. Jadi apa yang ia ungkapkan merupakan ekspresi dari apa yang sedang dia rasakan, seperti itu. Jadi sangat penting untuk memahami dalam menafsirkan sebuah teks itu tidak hanya memperhatikan segi bahasa saja, akan tapi juga sangat penting memperhatikan dari kejiwaan seseorang itu. Kemudian ada aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menafsirkan sebuah teks. Kemudian ada juga kesalahpahaman yang ada dalam memahami teks.
ada dua macam, itu kesalahpahaman yang tidak disengaja dan kesalahpahaman yang benar-benar disengaja. Jadi penafsir itu memasukkan penafsirannya, ada kesalahan penafsiran yang benar-benar dia tidak sengaja dalam menafsirkan hal tersebut. Dan yang kedua adalah kesengajaan dalam menafsirkan. Jadi dia sengaja menafsirkan hal tersebut berdasarkan apa yang dia imajinasikan. Dia sengaja menafsirkan. Jadi kesalahan itu sengaja dia buat berdasarkan apa yang telah. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, Schleiermacher itu menurut Schleiermacher, seorang penafsir itu harus melakukan kajian dan analisis sebagai berikut. Yang pertama ialah disebut dengan analisis histori bernuansa objektif, di mana sang mufasir ini menganalisis apa yang dapat memberikan pengetahuan, sejauh mana analisis tersebut mengungkapkan apa yang dimaksudkan dengan penulis. Kemudian yang kedua adalah analisis divinatori yang bernuansa objektif, di mana analisis ini memberikan kesadaran bahwasanya ungkapan itu akan menjadi satu titik perkembangan bahasa. Dan relevansi pemikiran Schleiermacher bagi kajian Al-Quran. Jadi para ahli hermeneutika sepakat bahwa dalam hal pemikiran hermeneutik, Schleiermacher digolongkan dalam aliran objektif. Dalam hermeneutika, dalam metode hermeneutika psikologis yang ditawarkan oleh Schleiermacher, mungkin kita akan beranggapan bahwasanya metode ini tidak mungkin diterapkan untuk menafsirkan Al-Quran, karena tidak mungkin juga kita menafsirkan, mencoba untuk memahami kejiwaan sang autor atau sang penulis pengarang itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemampuan kita itu sangat terbatas sekali. Nah, akan tetapi spirit hermeneutika psikologis ini adalah bagaimana seorang penafsir itu mampu menangkap apa yang mendorong seorang pengarang itu menciptakan atau membuat pernyataan teks tersebut. Jadi dalam hal ini yang harus dilakukan oleh seorang penafsir Al-Quran adalah memperhatikan latar belakang atau konteks historis sebuah turunnya ayat, atau yang biasa disebut dengan asbabun nuzul ya. Resepsi terhadap hermeneutika psikologis bisa dilakukan pun dalam hal ini mayoritas para ulama itu mengatakan bahwasanya yang dijadikan pegangan dalam makna penafsiran Al-Quran ialah keuniversalan ayat, bukan kekhususan sabab. Jadi beberapa ulama memandang bahwasanya asbabun nuzul itu hanya sebagai hiasan saja, hanya sebagai pendorong untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Akan tetapi semua itu tetap berpacu dengan keuniversalan ayat itu sendiri. Akan tetapi Schleiermacher teori psikologis Schleiermacher cara mengadaptasikannya dengan hakikat teks Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Sebagai penafsir, kita harus tetap menggali apa yang dimaksud oleh sang pengarang sehingga dia menuliskan atau mengarang teks tersebut. Jadi itulah upaya kita untuk memahami teks-teks yang sudah turun atau teks-teks dalam Al-Quran. Pun mayoritas ulama mengatakan bahwasanya yang dijadikan pegangan ialah keuniversalan ayat, bukan kekhususan sebab. Akan tetapi hermeneutika psikologis memberikan isyarat agar konteks historis itu tidak hanya dijadikan sebagai hiasan saja. Karena untuk memahami psikologis atau jiwa sang autor, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya bisa melihat itu dari sisi mengapa sang penulis menurunkan ayat-ayat tersebut, apa alasannya, apa sebab-sebabnya. Itu yang dapat kita lakukan untuk saat ini. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.